Hello, balik lagi di video kita ini namanya POV, point of view. Di sini tuh kita suka ngebahas hal-hal yang sedang apa? Sedang biasa aja sebenarnya. Sedang biasa aja. Cuman karena habis kita bahas, jadinya viral. Oh gitu. Karena ada MLI. Nah, kita pengen ngebahas tentang ini nih. Sekarang ini kan kayak kalau misalnya gua ngelihatnya itu semakin kesini bad news tuh banyak banget. Dan akhirnya orang tuh kayak craving gitu, kayak berita buruk tuh jadi seru, jadi bahan yang seru gitu. Iya. Tapi memang iya sih, gua ngerti maksud lo. Sekarang tuh kayak berita-berita buruk tuh jadi komoditi kan maksud lo kan? Iya. Tapi yang jadi menarik adalah kolom komennya biasanya. Nggak cuma di YouTube ya. Di Instagram ya? Di Instagram juga apa kayak Lambe Tura. Lambe Tura. Ini yang paling saya kesel kalau ada yang komen. Apa cuma gue yang nggak tahu siapa dia? Iya, cuma lu. Cuma lu yang nggak tahu. Tapi emang banyak juga emang dia ngambilnya dari belakang nih. Ada cowok, cewek, dua-duanya. Itu jujur gue nggak tahu. Handphone jadul biasa. apa sih handphone jadul? Maksudnya kan dia HP-nya dari jauh. Jadi dulu. Tapi emang itu konsepnya harus pakai HP yang nggak jelas gitu. Lambe Tura beli DSLR. Kamera tele. Gue yakin itu bukan produksinya Lambe Tura sebetulnya. Itu orang-orang yang ngasih, dan menurut gue ya sangat bodoh aja gitu. Orang ngasih, terus abis itu nama orang yang ngasih nggak disebut. Nggak terkenal juga orangnya, yang Terus, terkenal si Lambe Turanya. Iya, Terus gue nggak tahu. dia dapat kompensasi, bro. Oh gitu. Dia dapat kompensasi. Pernah ngirim berita ente? Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau untuk yang tahu bisa komen di sini. Bisa komen di ya sini. kan? Oh, ternyata dapat. Dia dapat apa? Enggak, karena kalau misalnya dapat, Ya, gue banyak foto-foto gue. Nah, Banyak. Kita kan temennya kalangan artis. Iya. Tapi akhirnya kan jadi kontroversi kan. Iya. Karena maksud gua mereka mendapatkan keuntungan dari aib orang lain, gitu. penderitaan orang lain gitu. Kalau menurut lo bagaimana Pak Muslim nih sebagai orang yang pengamat Lambe Tura kayaknya paling tahu nih dari tadi nih. Wah, saya follow juga lah. Ya gue juga follow. Menurut lu gimana? Kalau misalnya buat gue nggak fair aja gitu. Lo mengungkap atau menguak hal negatif dari orang, buat gue kan ya masalah orang itu masalah orang gitu ya. Nah itu kan jadi lo kayak memberikan panggung untuk ngebully gitu. Tapi kalau buat gua secara pribadi ya, point of view gua sih kalau dalam masalah ini tergantung masalah siapa yang diangkat sih. Kalau buat gue Tergantung masalah siapa. Yes. Oke. Pada saat kita memilih menjadi public figure, memang udah ada konsekuensi yang akan kita hadapi cepat atau lambat. Masalah pribadi kita tuh akan diekspos gitu. Iya betul. Itu gue setuju. Kecuali orang-orang yang bukan public figure tapi aibnya diangkat di-expose. karena dia kan tidak meminta untuk itu gitu. Gue lebih resah kalau misalnya topik kita kali ini adalah menjual penderitaan orang lain untuk keuntungan. Gue lebih resah sama stasiun TV. Apa tuh? Wah gimana? Iya, misalnya ada apa namanya? Mikrofon pelunas utang. Mikrofon pelunas utang. Jadi basically itu sesuai dengan namanya. Jadi nanti akan dikumpulkan orang-orang yang mempunyai utang. Dan nanti akan dikasih kesempatan menunjukkan bakatnya. Dan nanti siapa yang memenangkan hati jurinya, dia akan dilunasi utangnya. Ada 5 mic. Kalau dia nyanyi ada suaranya, dia lunas utangnya. Kalau menang pun belum tentu dilunasin, Jong. Nah, maksud gua kan itu kan kalau memang lo ingin membantu orang melunasi hutangnya, ya udah Ya lunasin bantu aja gitu ya. Yang kasian kalau lunas nggak apa-apa, Pak. Nah kalau misalnya nggak lunas itu. Iya, misalnya contoh nih, dia udah ngomong di stasiun TV nasional. Saya punya utang karena ini. Terus nggak dilunasin. Aibnya terbongkar. Dan utangnya tidak lunas. Dan yang menurut gue tuh jadi keresahan gue tuh ya, kalau ada sekitar 10 atau 20 orang yang punya utang dikumpulkan jadi satu, ini kan memudahkan debt collector mau cari kemana. Dia tidak perlu alamat-alamat. Oh, sudah cari di Indosiar. Mungkin begitu. Ya, ini kan menurut kita bisa jadi loh kan. Tapi menurut gue adalah harusnya kan edukasinya itu adalah supaya kita bisa menabung dan menahan nafsu untuk kita tidak biar nggak spend money lagi. Iya dong. Kalau nggak, oke, gua akan ngutang aja kayak gitu. Iya. Yang zaman-zaman itu apa? Lempar duit tuh siapa? Aduh, lempar duit. Aukarin. Bukan. Emang lo? Saya Halilintar. Bukan. Kawan saya begitu-begitu aja. Saya Halilintar, Aukarin. Bu Dendi. Oh, saya tahu juga. Sebenarnya gini, Ibu Dendu itu ingin mempermalukan si
cewek ini, pelakornya. gitu loh, pelakornya. Dan Ya. itu sebetulnya ya mungkin konsekuensi yang harus dia terima sebagai pelakor. Tapi kan kenapa harus sampai masuk dunia selebritis? Nah, itu Sampai dia. ke TV diundang ke acara-acara gosip yang harusnya artis. Itu berita kriminal. Masuk 86 patroli jangan TV. Tapi kalau kita dari point of view-nya si penyebar itu kan secara moral kan juga Nah, itu dia susah Iya sih. sih. buat apa pertama? Untungnya apa sebenarnya? Iya. Mereka bisa ngelihat bahwa zaman sekarang itu orang-orang tuh lagi julid-julidnya gitu. Iya, tapi kan itu yang harus di stop sebenarnya, bukan dikasih pupuk supaya subur. Nah, Kalau ini ini malah jadi subur. tadi ya. Sebenarnya mata rantai sih dari Instagramnya Lambe Tura, pasti nyambungnya ke acara-acara gosip di TV. Iya. Jadi kan orang bersemangat gitu kalau ada sesuatu, wah ini masukin Lambe Tura, Iya. pasti ntar Naiknya ke lah, TV. stepnya Acara gua di Iya. TV gosip ngambilnya dari itu memang. Iya. Memang Berarti ini bro. Mungkin nggak sih kalau misalkan artis yang diekspos di situ, mungkin salah satu aja misalkan satu orang itu dia memang datang ke Lambe Tura untuk bayar untuk minta Bisa jadi. expose. Bisa Bisa jadi ya? Bisa Ada jadi. kemungkinan. Gue tuh juga jadi abu-abu karena terlepas dari dia salah secara moral atau tidak, sebenarnya kan Lambe Tura ini sukses karena dia melihat ada peluang di situ. Iya. Bahwa masyarakat kita senang dengan hal-hal seperti itu. Jadi dia cuma memfasilitasi aja apa yang masyarakat kita senangi. Betul, nah itu Nah, dia. kalau gitu yang salah sebenarnya siapa kan? Masalahnya. Karena itu adalah satu mata rantai. Mata Karena rantai. kalau masyarakatnya juga tidak suka hal-hal seperti itu, pasti Lambe Tura tidak ada gitu loh. Tapi memang seperti Lambe Tura tuh memang terbukti mengorbitkan orang sangat cepat ya. Iya. Lucinta Luna. Siapa Lucinta Luna? Kalau dia nggak masuk Lambe Tura, dia nggak terkenal. Iya. Dia hanya Makanya, Iya, berarti iya. emang berhasil. Saya nggak nuntut karya. Biasa kan, karya lu apa kok bisa terkenal? Enggak, saya nggak menuntut karya. Anda itu apa? Siapa? Asal usulnya nih. Loh, ada orang nggak ngaku. Kamu transgender? Enggak. Loh, ini terkenal nih. Saya stand up lucu 5 tahun. Tapi sama orang nggak ngaku. Tapi memang kita harus akui bahwa makin kesini orang yang terkenal tanpa sebab tuh makin banyak. Kita harus bisa berdamai dengan itu juga sih. Siapa Lucinta Luna? Dan biasanya, Trans TV, saya cinta Trans TV. Pagi-pagi pasti happy. Ya Allah, tontonan saya begini. Terungkap. Kenapa saya bilang nggak habis-habis? Dan itu mata rantai, pagi-pagi pasti happy. Uya-kuya. Ya. Yang didatengin mereka. Ya. Biasa siang Brownies Trans TV, mereka juga. Sore Rumpi Trans TV, mereka juga. Nah, saya tahu semua tuh. Maksud nggak ada nggak habis-habis bahannya. Ya jadi Maaf, kayak di rumah lo itu channel cuma Trans TV doang ya? Memang saya cinta Trans TV. Menjaga flow itu terus karena memang tidak ada ujungnya. nggak ada konklusi karena dia nggak mungkin ngaku. pola pattern yang kita lihat di selebriti ini adalah kebanyakan nggak mau ngaku. Makanya tidak ada endingnya. Ya. Dan menurut gue sih kita bisa lihat memang masyarakat Indonesia tuh tidak suka ending. Yes. Oh iya, sinetron aja Nggak pernah gantung ya? habis. Dari mulai tersanjung tidak habis-habis. Tukang bubur naik haji, udah berapa kali naik haji coba dia? Iya, Sampai bener-bener. berapa kali itu? Emang orang Indonesia tuh tidak suka ending. Memang bener tadi masyarakat nggak suka selesai ya. Pak? Nggak suka selesai. nggak cuma masyarakat sebetulnya, stasiun TV juga. Stasiun TV Karena dong. akan ada Iyalah. terus. Iya. Saya cinta Trans TV. Menurut gua kebanyakan orang terutama di YouTube itu kan komen-komennya banyak yang negatif akan satu konten. Sebutlah Yang Lex. Banyak orang benci sama Yang Lex kan. Maksud gua kebanyakan orang-orang ini sebenarnya masalahnya tuh dia sendiri yang cari. Dia udah tahu dari hati kecilnya tuh dia benci Yang Lex. Kenapa dia masih spend effort untuk buka link YouTube-nya Yang Lex? Itu beli paket data dulu. Beli paket Iya, data. benar. Itu nih, Iya, itu benar. nggak murah ya kan? Maksud gua tuh gini, kayak misalnya lo benci sama satu orang, tapi lo dengan sengaja memfollow sosmednya dia. Ya. Jadi dulu setiap ngeliat itu, apa ini? Kok ini orang nongol terus ya unfollow. Kita nggak bisa unfollow, bisa Instagram nggak bisa unfollow. Iya. Melihat dari itu berarti ironinya orang itu mendapatkan kesenangan melihat sesuatu yang sebenarnya bermasalah buat dia. Yes, itu ya dia. kan? Nah, saran buat yang komen-komen gitu nggak usah komen, samperin ke rumah. Teriakin hidung palsu. Baru puas Anda. Hidupku sudah selesai. Siapa Lucinta Luna?
Karena yang Indonesia butuhkan untuk bersatu itu bukan kata-kata yang menginspirasi, bukan apalah kata-kata mutiara, tapi musuh bersama. Misalnya Malaysia.